Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Akhwati fillah, hafizakumullah. Nuwasil darsana fi madatil hadith wa tawaqqafna 'inda al-hadith as-sadis wa kalamuna al-an an al-mu'min wal muhajir. Al-mu'min wal muhajir. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita telah membahas tentang masalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang menjaga lisan dan tangannya dari muslim yang lain, yang menyelamatkan muslim yang lain dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Nah, walan na'ti ila al-mu'min. Yang mana hadis di situ disebutkan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yang berpaling, yang pergi, yang jauh dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini ada tambahan dari At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, disebutkan wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga keamanan orang lain, menjaga keamanan darah dan harta orang lain. Kemudian wazad al-Baihaqi, dan ada tambahan dari al-Baihaqi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, dan orang yang berjihad adalah orang yang berjihad, yang melawan hawa nafsunya, yang berjihad di atas ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti dalam hadis ini disebutkan ada 4: Islam, iman, hijrah, dan jihad. Wa qad takallamna 'anil Islam. Kita sudah membahas tentang Islam. Wal an na'ti ila al-iman. Fal iman. Nah, dalam hadis ini imannya seseorang, berimannya seseorang ditafsirkan dengan bahwasannya seseorang itu beriman ketika dia telah menjaga darah dan hartanya orang lain, tidak membunuhnya, tidak mencurinya, dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan jiwa orang lain dan juga harta orang lain. Karena iman itu sendiri adalah rohnya hati, yang mana hati itu terisi dengan yang namanya keimanan. Kadar ketaatan kita itu bisa dilihat dari kadar keimanan kita. Fa idza zada al-iman, jika iman kita bertambah, fazadatit ta'ah, maka ketaatan kita kepada Allah akan bertambah. Wa kadzalika idza naqasal iman, dan begitu juga jika imannya kurang, naqasat al-ibadah, maka ibadah pun akan berkurang. Wa zadatil ma'asi, dan maksiat pun akan bertambah. Maka iman adalah sesuatu yang perlu kita jaga, apalagi pada masa zaman fitnah sekarang, yang mana syahwat dan syubhat itu tidak hanya menyerang orang-orang awam saja, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, bahkan para penuntut ilmu, para ustadz, para masyayikh pun masih bisa dan masih rentan terkena yang namanya syahwat dan juga yang namanya terkena syubhat.
mau yang sudah menikah ataupun sudah menikah, semuanya masih terpapar dengan yang namanya fitnah. Maka dengan kadar iman itulah dia bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dari fitnah tersebut. Maka iman kita bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mempunyai iman yang kuat, maka pasti hatinya akan menggerakkan dia kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan bisa menjaga dirinya dari perlakuan yang mengganggu orang lain. Makanya ditafsirkan di sini orang-orang yang beriman adalah orang yang memberikan keamanan bagi darah dan juga harta orang lain. Itulah poin-poin yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu saling menjaga darah, saling menjaga jiwa, dan saling menjaga harta, sehingga orang-orang bisa mempercayai kita. Orang-orang akan memandang kita bahwa kita mempunyai amanah yang besar. Maka riayatul amanat, menjaga amanahnya orang itu dengan tidak mengganggunya, tidak mencelakainya, itu adalah sangat penting. Karena ketika kita sudah tidak dipercayai oleh orang lain, maka sungguh kita pun nanti akan kesusahan. Dan jauhi diri dari menzolimi manusia. Karena inilah kebiasaan manusia. Jika melihat manusia atau orang yang betul-betul amanah, maka orang ini akan betul-betul dipercayai oleh orang lain. Karena di antara salah satu keburukan yang patut kita hindari adalah apa? Hilangnya kepercayaan orang lain kepada kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai amanah. Jadi hilang iman atau hilang sebagian dari iman tersebut kalau misalnya orang ini tidak amanah. Diberikan sebuah amanah, sebuah kepercayaan, namun dia mengkhianatinya. Diamanahi untuk dititipkan sebuah harta atau untuk dititipkan seorang anak kecil, namun dia memakannya, namun dia membunuhnya. Ini adalah sebuah khianat terhadap amanah. Amanah waktu misalnya, kita diberikan amanah untuk belajar di pesantren, namun kita mengkhianati amanah tersebut dari orang tua kita, yang mana orang tua kita telah susah payah yang membiayai kita, namun kita mengkhianati semua usaha kedua orang tua kita dengan tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu namanya khianat. Seorang guru mempunyai amanah untuk mengajar murid-muridnya, dan dia diberikan amanah untuk mengajar dengan waktu yang tertentu. Guru ini akan berkhianat jika dia tidak mengajar, atau jika dia tidak benar-benar memberikan ilmunya kepada muridnya. Ini adalah suatu keamanahan yang patut dijaga. Kata Rasulullah SAW, Addil amanah ila mani tamanak. Tunaikanlah amanah engkau kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu. Wajib untuk kita untuk menunaikan amanah, amanah kita. Kemudian wala takhun man khonak. Namun janganlah kalian mengkhianati orang yang telah mengkhianati kalian. Sungguh besar adabnya, adab yang diajarkan oleh agama Islam. Lihat yang terakhir, wala takhun man khonak. Janganlah mengkhianati orang yang telah
mengkhianati kita. Kita disuruh berbuat baik. Kita disuruh untuk membalas kebaikannya orang lain. Kita disuruh untuk apa? Melaksanakan perintah kita, perintah orang lain itu dengan amanah. Namun ketika ada orang yang mengkhianati kita, kita tidak boleh membalasnya dengan yang setimpal. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Ini adalah salah satu adab yang besar dari yang diajarkan oleh agama Islam. Itu seputar iman. Ya. Kemudian akhwati fillah hafizakunallah. Kemudian na'ti ila al-hijrah. Kita masuk ke masalah al-hijrah. Dari sabda Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hijrah di sini ditafsirkan dengan apa? Dengan al-hijratu. Hijratu dzunub wal ma'asi. Ya. Yaitu hijrah yang hukumnya fardu ain bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Setiap orang harus melaksanakan hijrah ini. Yaitu hijrah apa? Hijratul dzunubi wal ma'asi. Hijrah dari dosa-dosa dan maksiat. Bahkan sampai sekarang, apakah kita sudah berhijrah dari itu? Dari keburukan-keburukan dosa kita dan keburukan-keburukan maksiat kita? Kita cek diri kita, apakah kita sudah hijrah belum? Hukum ini tidak akan bisa jatuh, tidak akan bisa gugur dalam keadaan apapun. Ini yang namanya hijrah. Itu menjauhkan dosa-dosa dan maksiat. Dan ini adalah hijrah yang hukumnya fardu ain bagi setiap kaum muslimin secara umum. Summa ba'da dzalika ya akhwati fillah, ada juga hijrah yang ditafsirkan dengan al-hijrah al-khassah, hijrah yang secara khusus. Itu apa? Al-intiqalu min baladil kufri, pindah dari negara kaum kafir, awil bid'ah, atau dari negara yang banyak bid'ahnya, ila baladil islami wa sunnah, kepada negara atau negeri yang Islam atau negeri yang sunnah. Ini pun namanya hijrah. Menyelamatkan diri kita dari syubhat-syubhat yang bisa menghancurkan diri kita, syahwat-syahwat yang bisa menghancurkan diri kita. Ketika kita takut dengan kondisi lingkungan kita boleh hijrah. Kita diganggu, dicemooh, kita hijrah boleh untuk menyelamatkan agama kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama Islam, untuk mendapatkan pertolongan dari orang Al-Ansar dari Madinah. Maka ini boleh. Ini adalah hijrah yang khusus bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya dan juga agamanya dari keburukan-keburukan. Dan hijrah khusus ini tidak wajib untuk setiap orang. Namun wajibnya ketika ada sebab yang mengharuskan dia melakukan hijrah yang al-khassah ini, hijrah yang khusus ini. Nah, maka bagi kita, hijrah, itu adalah hijrah yang penting. Hijrah yang penting adalah hijrah dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Banyak dari teman-teman kita yang telah mengatakan bahwasannya saya ini telah hijrah dari kegelapan ke dalam kebenaran, ke dalam kecahayaan. Namun apa makna dari hijrah tersebut?
apa makna dari hijrah yang ia sebutkan. Hijrahnya untuk siapa? Apakah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena seseorang? Kadang-kadang ada seseorang yang hijrah karena dia melihat temannya hijrah, kemudian teman yang hijrah ini punya banyak harta karena dia hijrah. Kemudian dia hijrah. Namun ketika dia hijrah, dia tidak mendapatkan apa yang seperti temannya dapatkan, harta, kekayaan. Akhirnya dia kembali kepada kegelapan. Maka ini adalah hijrah yang salah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau hijrahnya dia ini karena lawan jenis, misalnya melihat ada ikhwan ya, atau akhwat ya, yang kelihatannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai hafalan yang banyak, mempunyai suara yang bagus ya, mengisi di mana-mana ya. Akhirnya dia hijrah karena ikhwan tersebut. Tidak tahu niatnya untuk apa. Akhirnya ikhwan tersebut menikah dengan akhwat yang lain. Akhwat yang ini akhwat yang ini akhirnya kembali kepada kegelapan. Atau sebaliknya ketika seorang ikhwan ingin hijrah karena akhwat yang ia kagumi ya. Namun akhwat ini menolak ikhwan ini ya. Akhirnya dia meredupkan niatnya untuk hijrah, maka hijrah ini adalah salah. Kemudian akhwati fillah, ketika hijrah ya, ketika kita sudah niat hijrah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpegang teguh dengan hijrah. Kita harus mengambil Islam secara kafah, secara sempurna. Tidak boleh sebagian-sebagian, tidak boleh setengah-setengah. Seorang akhwat misalnya ya, yang dulunya tidak pakai baju ya, mungkin pakai baju tapi tidak pakai baju, tidak menutup aurat. Ketika dia hijrah ya, dia harus betul-betul menerima arahan Rasulullah bahwasannya seorang perempuan itu harus menutup auratnya sedikit demi sedikit ya. Jangan sampai hijrahnya kita itu hanya sebatas pakaian saja. Ya. Sebelum hijrah dia tidak memakai kerudung, tidak memakai hijab, tidak dan lain-lain. Ketika hijrah dia memakai kerudung, memakai hijab, namun masih menebarkan pesona. Begitu juga ikhwannya ya, dulu ya pakai anting, pakai dan lain-lain ya, masih minum, masih mabok, masih dan lain-lain. Ketika sudah hijrah, dia sudah meninggalkan itu, tapi dia tidak meninggalkan musik. Ini sama saja hijrahnya belum sempurna. Ya, maka dengan hijrah itu kita harus benar-benar mengambil ilmu dengan baik. Ya, ketika seseorang hijrah, yang paling penting itu apa? Belajar. Yang paling penting itu apa? Belajar. Ya. Belajar bagaimana cara hijrah, bagaimana cara seorang itu berilmu, beragama Islam dengan benar. Jangan sampai hijrah ini salah. Seseorang tidak dikatakan hijrah karena dia telah memakai niqab yang sebelumnya tidak pakai niqab. Tidak. Seseorang yang hijrah dulunya tidak pakai niqab, kemudian pakai niqab, kemudian ketika dia pakai niqab malah dia lebih menebarkan pesonanya, maka ini lebih parah. Maka ini menjadi sangat parah. Dia malah menebarkan dosa dengan pakaian yang diselimuti Islami. Ini lebih bahaya lagi. Malah menebarkan syubhat kepada teman-teman wanita yang
yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu poin-poin, ya, beberapa poin-poin penting yang kita patut perhatikan ketika seseorang telah berhijrah. Ya. Apalagi seorang wanita yang benar-benar betul-betul tren sekarang ini yang namanya seorang ikhwan dan akhwat hijrah karena apa dulu? Ya. Kita harus betul-betul niatnya dengan niat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah. Ada dua hijrah itu, yaitu hijrah al-ammah, hijrah secara umum yang wajib bagi setiap manusia, itu apa? Hijrah dari az-dzunub wal ma'asi, dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan juga ada hijrah khosoh, hijrah yang khusus, yaitu orang-orang yang ditindas, ya, yang dan ingin menjaga agamanya, dia boleh al-intiqal min baladil kufri awil bid'ah ila baladil islami wa sunnah, berpindah dari negara yang kufur atau bid'ah, atau dari daerah yang kufur atau yang daerah yang bid'ah kepada daerah yang islami dan sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah di fil liqa al-qadim natakalam anil jihad wa hadha muhim jiddan. Kita insyaallah di pertemuan akan datang akan membahas tentang jihad, dan ini adalah sangat penting sekali, ya, tentang jihad. Bagaimana jihad itu, ya, bagaimana jihad yang perlu kita utamakan. Nah, taib naktafi ila hadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.